Di dalam bumi kita, terdapat salah satu proses alami yang sangat penting bagi kehidupan makhluk. Proses ini adalah fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis bermula dari bagian bawah tumbuhan, yaitu akar. Akar akan menyerap air yang berada di tanah melalui pembuluh kayu atau xilem, dan membawanya naik melewati batang dan kemudian menuju ke daun. Daun merupakan bagian yang penting bagi tumbuhan. Hasil fotosintesis yang berupa glukosa dan oksigen semua diproses di dalam daun. Bagian daun terdiri dari helai daun atau lamina yang berbentuk datar, dan tangkai daun atau petiolus yang menempel pada batang dan menopang helai daun. Tidak semua tumbuhan memiliki tangkai daun, contohnya adalah rumput. Helai daun biasanya berbentuk datar dan memiliki permukaan yang lebar. Ini berguna untuk menangkap cahaya matahari. Di dalam bagian daun terdapat beberapa lapisan, yaitu lapisan epidermis atas, jaringan mesofil, dan lapisan epidermis bawah. Lapisan epidermis atas memiliki fungsi melindungi bagian dalam dari daun. Jaringan mesofil dibagi menjadi dua bagian, yaitu jaringan tiang atau palisade dan jaringan bunga karang atau spons. Pada bagian jaringan tiang atau palisade terdapat banyak sel yang berbentuk silinder dan tersusun rapat. Di dalamnya terdapat banyak kloroplas, sedangkan pada jaringan bunga karang atau spons memiliki susunan sel yang lebih longgar. Di bagian ini juga terdapat berkas pembuluh angkut yang terdapat pada tulang daun, di mana fungsinya adalah sebagai alat transport dan juga penguat daun. Di dalam berkas pembuluh angkut terdapat xilem atau pembuluh kayu, berguna untuk membawa serapan air menuju daun, dan floem berguna untuk menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke bagian yang lain. Bagian paling bawah adalah bagian epidermis bawah. Di sini terdapat banyak lubang yang disebut dengan stomata. Masing-masing stomata dikelilingi oleh dua sel penjaga untuk mengatur terbuka dan tertutupnya stomata. Karbon dioksida di lingkungan sekitar akan diserap melalui stomata, kemudian masuk ke dalam jaringan bunga karang atau spons. Selanjutnya, molekul air serta karbon dioksida dibawa ke jaringan palisade. Mari kita lihat ya, hasil tanaman jahe yang terkena matahari langsung dan tidak terkena matahari. Alhamdulillah kami masih punya di sini. Alhamdulillah kemarin juga sudah ditebangin pohon-pohon di sini ya. Sebelumnya jadi selama 3 tahun ini kita selalu mengadakan survei. Ya alhamdulillah ketemu juga jalannya ya. Ini rekan-rekan ya. Atau saya balikan video ya supaya lebih jelas ya. Oke, baik rekan-rekan. Ini tadinya pohon besar ya. Pohon besar menutupi lahan yang di sini. Perkembangan jahe sangat sekali kurang sekali. Tapi setelah ditebang, alhamdulillah tunas-tunas sudah mulai bertumbuhan rimpangnya. Kita bisa lihat. Nah ya, kita bisa lihat di sini kurang lebih bisa sampai 15 ya, 15 batang, 15 tunas yang tumbuh. Ini juga sudah mulai bermunculan rekan-rekan. Ya, sudah mulai bermunculan semuanya. Ini tidak terkena ini langsung kena matahari dan tidak tertutupi oleh pepohonan yang sebelumnya ini kita tebang ya. Pohon ini karena menutupi sinar matahari terhadap tanaman jahe kita. Ini juga sudah mulai tumbuh tunas ya. Nah, seperti itu rekan-rekan. Ini perbedaannya. Ini langsung terkena cahaya matahari. Ya rekan-rekan, kita lihat juga lahan yang memang tertutupi oleh matahari. Nah ini rekan-rekan, umurnya sama 5 bulan ya, umurnya sama 5 bulan, tapi lihat apa yang terjadi ya. Di sini ada pepohonan tuh ya, menghalangi matahari. Nah ya, apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Umurnya sama, tingginya sama, tapi hasilnya ya seperti ini. Yang tadi itu kurang lebih sudah tumbuh batang kurang lebih 10 lebih ya, bahkan sudah bermunculan tunas-tunas yang baru. Tapi ini umurnya sama, tunasnya hanya 4. Apalagi ini mengenaskan 3 ya.